Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 hari ini akan mereview buku pemasaran sosial pertama pada mata kuliah psikologi sosial. Sebelum menyimak materi kami, yuk simak perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syah dengan NPM 1707-102-132. Halo semua, nama aku Dinda Putri Agustin dengan NPM terakhir 046. Halo semuanya, nama saya Karina Aryani Dwi Amanda dengan NPM akhir 010. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pon Lakmi dengan NPM 3 terakhir 020. Halo semuanya, perkenalkan namaku Harina Melia dengan NPM terakhir 005. Yuk, simak pembahasannya. Pemasaran sosial adalah sebuah upaya untuk membentuk perilaku yang lebih positif, lebih baik, dan lebih berdampak untuk masyarakat. Nah, secara umum, pemasaran sosial adalah suatu semangat baru untuk menghadirkan perilaku yang jauh lebih baik untuk masyarakat. Menurut Kotler, Roberto, dan Lee, proses perubahan perilaku manusia terdiri dari 4 dimensi utama. Yang pertama adalah menerima perilaku secara sukarela, yang kedua adalah menolak perilaku secara sukarela, yang ketiga adalah memodifikasi perilaku yang sudah dilakukan secara sukarela, dan yang keempat adalah meninggalkan perilaku yang sudah dilakukan secara sukarela. Adapun manfaat mempelajari pemasaran sosial bagi generasi muda, yang pertama adalah memberikan ruang berkreasi yang seluas-luasnya untuk mengonstruksikan perubahan perilaku kepada individu dan atau masyarakat. Yang kedua adalah memberikan generasi muda kesempatan untuk memanfaatkan waktunya dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berkolaborasi antara bidang satu dengan bidang yang lainnya atau lintas ilmu lainnya. Yang keempat, memberikan peluang kepada generasi muda atau mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajarinya ke dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir atau kelima, dengan adanya pembelajaran pemasaran sosial ini, generasi muda mampu menggunakan teknologi secara baik. Social marketing merupakan suatu teknik untuk mempengaruhi target untuk secara sukarela menerima, menolak, memodifikasi, atau meninggalkan perilaku untuk kemaslahatan individu, kelompok, dan masyarakat. Perbedaan pemasaran sosial dengan pemasaran komersial yaitu pemasaran sosial menjual perilaku, sedangkan pemasaran komersial mempromosikan produknya dan berkompetisi dengan perusahaan lain. Keberhasilan pemasaran komersial ditentukan oleh laba atau rugi, sedangkan pada pemasaran sosial terletak pada perubahan perilaku individu atau masyarakat. Membangun aksi pemasaran sosial merupakan bentuk dari pembangunan sosial, yaitu pembangunan yang bersifat tak kasat mata atau intangibles, yang meliputi pola pikir, perilaku, cara pandang, dan mentalitas. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan mukadimah 2 tentang dunia yang dinamis. Hari ini, dunia memasuki era yang sangat dinamis, di mana beragam perubahan perilaku masyarakat berlangsung begitu cepat. Sejumlah strategi mobilisasi dan juga obsesisasi masyarakat menyeruak begitu cepat di antara kita. Sejumlah upaya perubahan perilaku masyarakat disinergikan dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah. Sungguh, hal ini merupakan sebuah fenomena yang baik dan positif. Sebagai contoh perubahan perilaku masyarakat, salah satu kabupaten dengan inovasi terbaik di Indonesia, yaitu Banyuwangi. Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang banyak menyelenggarakan agenda wisata dengan keterlibatan masyarakat yang masif. Artinya, masyarakat yang bersedia dan mampu bergerak bersama untuk mengakses agenda daerahnya. Permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia semakin kompleks, dan hampir tidak ada satupun manusia super yang mampu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan sebuah urgensi dalam mempelajari hal-hal yang bertujuan untuk mengkonstruksi perubahan perilaku. Upaya-upaya untuk memahami beragam strategi untuk merekonstruksi perilaku positif menjadi sangat penting. Nah, inilah era di mana bekerja, bersinergi, dan berkolaborasi menjadi semakin penting, di mana momentum untuk membangun perilaku yang mendukung kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga setiap upaya untuk menghasilkan perilaku produktif menjadi sebuah investasi yang berharga, dan setiap gagasan untuk membangun kolaborasi sumber daya merupakan aset yang sangat strategis.
pembangunan dan peradaban. Satu isu yang tidak akan pernah lekang oleh zaman adalah isu pembangunan. Hal ini dikarenakan pembangunan bangsa dan negara adalah proses terus berkelanjutan sepanjang peradaban manusia. Maka, sepanjang pemerintah, sebuah negara ada tugas. Tugas pemerintah adalah tidak berhenti untuk mensejahterakan seluruh warga negara. Sedangkan tugas warga negara pada umumnya dan siswa serta mahasiswa pada khususnya adalah mendukung beragam jenis dan cakupan program pembangunan tersebut. Aksi pemasaran sosial identik dengan hal-hal yang didominasi otak kanan, seperti kreativitas dan inovasi. Maka, praktik ini juga semakin penting diperkenalkan kepada siswa sedini mungkin. Mendalami ilmu pemasaran sosial merupakan sebuah hal baik bagi generasi muda atau khususnya mahasiswa. Ini adalah satu bidang ilmu yang dapat langsung diaplikasikan pada berbagai sektor di masyarakat. Nah, hari ini dunia tidak lagi mengenal istilah one man show, superman, atau super leader. Hal ini dikarenakan tantangan pembangunan terlalu berat untuk diselesaikan oleh satu orang saja. Nah, tantangan pembangunan terlalu berat untuk diselesaikan oleh satu orang inilah yang membuat era ini menjadi era sharing ekonomi, yaitu era di mana para siswa dan mahasiswa sudah dapat ikut terlibat untuk berkontribusi dalam derap langkah pembangunan. Nah, semakin seiring sejalannya perilaku masyarakat dengan visi pembangunan, maka seyogianya bangsa ini akan semakin dekat dengan cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan yang diharapkan. Sebuah peristiwa di tahun 1952 mungkin sedikit mengunggah kesadaran, di mana G.D. Wade menanyakan sebuah pertanyaan mendasar, yaitu mengapa kita tidak bisa menjual persaudaraan seperti menjual sabun. Nah, pertanyaan ini ingin mengetuk kesadaran bahwa upaya-upaya menjual produk komoditas biasanya berhasil secara efektif, tetapi upaya menjual gagasan sosial biasanya tidak efektif. Nah, semenjak itu, beragam upaya membangun pola dan skema yang lebih cerdas dan kreatif dalam upaya membangun penjualan gagasan terus berlangsung. Penggunaan keterampilan pemasaran yang secara eksplisit untuk membantu mentransformasi usaha-usaha aksi sosial pada program yang didesain secara efektif untuk membangun respons penerima. Aksi pemasaran sosial merupakan suatu upaya menghimpun beragam aksi kreatif dan inovatif yang biasa digunakan dalam dunia pemasaran, tetapi kali ini ditujukan untuk misi sosial yang kuat. Nah, segala upaya untuk memberikan pembekalan yang baik bagi generasi muda, baik itu dalam bentuk pemahaman kognitif, brain memory, atau juga keterampilan praktik berbasis pengetahuan, muscle memory. Nah, adalah sebuah investasi yang baik. Terdapat sejumlah alasan kuat mengapa sebuah organisasi atau komunitas atau bahkan negara menyelenggarakan aksi pemasaran sosial. Yang pertama adalah untuk memfasilitasi nilai-nilai kebaikan bagi individu, organisasi, pemegang kepentingan, dan masyarakat dalam upaya pemenuhan target atau sasaran perseorangan dan kolektif. Nah, lalu yang kedua ada mengintegrasikan praktik berbasis fakta lapangan, teori sosial, dan juga perilaku. Nah, lalu yang ketiga ada untuk mendesain pendekatan yang jauh lebih efektif, efisien, serta berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan publik dan kesejahteraan sosial. Nah, lalu yang terakhir adalah untuk memfasilitasi perubahan terukur di antara individu, organisasi, jaringan sosial, dan norma sosial, komunitas, bisnis, pasar, dan kebijakan publik. Kajian tentang permasalahan sosial tidak akan jauh dari kata manusia, karena manusia merupakan pelaku atau subjek dari aksi pemasaran sosial tersebut. Tak hanya itu, manusia juga merupakan objek atau target perubahan yang akan dituju dalam aksi pemasaran sosial tersebut. Dalam hal ini diperlukan upaya pemahaman psikologi sosial dalam melakukan pemasaran sosial, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk berpikir. Setiap hari dan di setiap situasinya, manusia pasti akan berinteraksi sosial dengan manusia lainnya, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai situasi sosial. Maka kita sebagai agen dari permasalahan sosial juga harus memahami sikap dan perilaku manusia. Terdapat dua situasi utama dalam hal ini. Yang pertama yaitu
situasi kebersamaan, yang kedua yaitu situasi kelompok sosial. Yang pertama yaitu situasi kebersamaan, yaitu situasi di mana individu-individu yang ikut serta belum memiliki hubungan yang teratur. Dengan kata lain, mereka berkumpul tanpa mengenal satu sama lain, dan interaksi sosial di antara mereka tidak begitu mendalam. Sehingga situasi ini dapat dikatakan sebagai situasi sosial meskipun tidak terdapat interaksi sosial secara langsung, tapi sejumlah orang tersebut memiliki kepentingan yang sama dan telah berkumpul di tempat yang sama juga. Yang kedua yaitu situasi kelompok sosial. Situasi ini merupakan situasi dalam kelompok. Kelompok sosial tersebut merupakan sekumpulan orang-orang yang berinteraksi di tempat tertentu, misalnya suatu perkumpulan, suatu partai, dan anggota-anggotanya. Dan dalam situasi ini, perkumpulan orang tersebut sudah memiliki hubungan yang mendalam antara satu dengan yang lainnya. Di dalam situasi kelompok sosial, terdapat juga hubungan struktural dan hierarkis, yaitu antara orang-orang yang menjadi pemimpin dan staf kelompok, serta anggota-anggota biasa. Hubungan tersebut berdasarkan pembagian kerja di antara para anggotanya yang menuju ke suatu kepentingan bersama. Selain itu, kelompok sosial sudah mempunyai ciri-ciri dan peraturan-peraturan yang khas, sehingga memang merupakan suatu keseluruhan tertentu. Maka dari itu, individu manusia tidak akan terlepas dari situasi kebersamaan dan kelompok sosial, di mana hal tersebut berpotensi untuk mempengaruhi perilaku sosial pada situasi sosial yang dihadapinya, sehingga hal tersebut sangat diperlukan dalam konteks pemasaran sosial. Terdapat 4 dimensi utama dalam pemasaran sosial. Yang pertama yaitu menerima perilaku baru secara sukarela. Yang kedua yaitu menolak perilaku lama secara sukarela. Yang ketiga, memodifikasi perilaku yang selama ini sudah dilakukan secara sukarela. Dan yang terakhir yaitu meninggalkan perilaku yang selama ini sudah dilakukan secara sukarela. Selanjutnya yaitu mengenai masyarakat majemuk. Masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat majemuk karena terdapat berbagai macam keberagaman di dalamnya, seperti pada perbedaan agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Secara tidak langsung, perbedaan terhadap suku bangsa dapat menyebabkan perbedaan dalam pola perilaku dan tradisi, hingga hal tersebut merupakan tantangan yang perlu dihadapi dalam aksi pemasaran sosial. Masyarakat majemuk cenderung menghendaki tantangan ketidakharmonisan dan perubahan yang terus-menerus. Menurut Pierre E. van den Berg, masyarakat majemuk memiliki sifat dasar, antara lain yang satu, terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan atau lebih tepatnya sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, di antara anggota-anggota masyarakat kurang mengembangkan konsensus atas nilai-nilai dasar sosial. Yang keempat, secara reaktif saling terjadi konflik di antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Lalu, secara reaktif juga integrasi sosial tumbuh di atas paksaan atau koersi dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Lalu yang terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya. Nah, jadi penting bagi kita untuk mempelajari lebih dalam mengenai individu sebagai unsur pembentuk masyarakat. Upaya membangun sebuah perilaku baru di tengah masyarakat juga berpotensi menghasilkan resistansi tertentu, seperti ajakan untuk kampanye yang bertujuan dalam hal kebaikan. Salah satu contohnya itu ajakan untuk berhenti merokok. Karena pada masyarakat awam, kegiatan merokok merupakan suatu hal yang sudah mendarah daging atau tradisi turun-temurun yang dianggap sebagai ajang atau kegiatan untuk menjalin silaturahmi. Contoh kedua yaitu merupakan ajakan untuk tidak menggunakan kantong plastik yang bertujuan untuk mengurangi limbah plastik. Wacana multikultural, khususnya di Indonesia, secara umum dibutuhkan pemahaman tentang wacana multikultural. Lebih khususnya lagi, para pemberdaya atau mereka yang bergabung dalam profesi pemberdayaan. Makanya, pemahaman tentang bervariasi suku, bangsa, dan tradisi Indonesia sedikit banyak akan menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan langkah-langkah pemasaran sosial, khususnya dalam tahapan aksemen atau mengenali lebih dalam subjek yang akan diubah perilaku, sehingga
Salah satu yang perlu diperhatikan adalah konsep tentang kesadaran multikultural, seperti penulis kutip dari Liwiller 2018. Berikut ini kesadaran multikultural ketika di suatu ruang geografis berkumpul sejumlah orang yang berbeda. Yang pertama, memiliki kesadaran yang lebih besar. Yang kedua, mendapatkan kesadaran yang lebih besar terhadap orang lain. Yang ketiga, mengembangkan persahabatan baru. Yang keempat, mengembangkan keterampilan antara personal yang lebih baik. Kelima, menjadi lebih mampu menentang stereotip dan prasangka. 6. Mempromosikan perdamaian dan harmoni antar kelompok. Dan menjadi lebih siap untuk hidup dalam dunia multikultural. Komunitas atau masyarakat yang berasal dari beragam suku bangsa atau ras, maka kita bisa disebut sebagai masyarakat multikultural. Salah satu syarat bagi kita menyebut mereka sebagai multikultural adalah kesadaran multikultural. Jika semua orang berbeda-beda, itu tidak menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan satu sama lain dalam hal suku, bangsa, agama, ras, atau golongan, maka kelompok atau masyarakat itu bukan multikultural. Berarti bahwa kesadaran multikultural melibatkan pemahaman, kepekaan, dan apresiasi yang lebih besar terhadap sejarah, nilai, pengalaman, dan gaya hidup. Terbatas sekadar mengetahui siswa. Suatu masyarakat yang tersusun dalam ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, afiliasi keagamaan, status ekonomi, kemampuan mental, fisik. Apakah ada manfaat kalau orang lebih kesadaran secara multikultural? Perlu didalami terlebih dahulu maka sejatinya upaya pengembangan kapasitas diri perlu dilakukan secara mengingatkan kapasitas berinteraksi secara positif dan progresif di masyarakat, khususnya sebagai pelaku profesi atau pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat atau manusia lain. Memberikan potensi keberhasilan yang besar intinya program pemasaran sosial, bukan sekadar aksi artifisial atau buang-buang biaya saja, melainkan sebuah program yang mempersiapkan atau dirancang dengan matang serta penuh pertimbangan. Dibangun melalui riset yang terkait tradisi, untuk kemudian dirancang perilaku baru, manfaat, dan masalah. Berbasis hal tersebut, maka pada awal buku ini, khususnya pada buku Willow, bagian pertama akan lebih banyak dibahas manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berpikir. Pada kaitannya dengan hal ini, yaitu keniscayaan bahwa manusia selalu berinteraksi sosial dengan manusia lain, atau manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berpikir adalah landasan wawasan. Para pemasaran sosial secara khususnya ataupun pemberdayaan masyarakat secara umum perlu selalu membangun wawasan tentang kondisi kekinian dari masyarakat yang sedang menjadi subjek program. Sebelum mendapatkan manfaat dari melakukan praktik pemasaran sosial, para pemasar sosial harus memiliki 10 sifat atau trait. Yang pertama adalah customers first mindset. Dalam hal ini memiliki arti bahwa para pemasar sosial harus berfokus pada subjek tentang perilaku apa yang akan diubah. Yang kedua adalah search marketing pros, yaitu suatu usaha dari para pemasar sosial untuk memanfaatkan internet agar mengetahui tren atau kecenderungan perilaku masyarakat atau individu. Yang ketiga adalah they walk the walk, yaitu bagaimana para pemasar sosial aktif menggunakan media sosial untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat adalah customer service urgency, di mana para pemasar sosial ini mengutamakan kepentingan pelanggan. Yang kelima adalah strategic, di mana para pemasar sosial ini harus merencanakan secara matang dalam melakukan pemasaran sosial. Yang keenam adalah they are a change agent, di mana para pemasar sosial ini berusaha untuk mengajak para masyarakat atau individu untuk melakukan perubahan dalam perilaku. Yang ketujuh adalah they realize marketer are publisher, di mana para pemasar sosial ini memiliki kesadaran untuk melakukan publish terhadap aksinya. Yang kedelapan adalah fokus on integrated marketing, di mana para pemasar sosial ini harus mampu untuk mengintegrasikan segala teknologi dan pengetahuan untuk melakukan pemasaran sosial ini. Yang kesembilan adalah they get sociology of social, di mana para pemasar sosial ini akhirnya menyadari bahwa untuk melakukan perubahan perilaku pada individu atau masyarakat diperlukan pemahaman tentang masyarakat.
Yang ke-10 atau yang terakhir adalah you, di mana para pemasar sosial sadar bahwa dirinya berbeda dari perilaku individu atau masyarakat yang akan diubah. Selain membahas tentang pemasaran sosial, hasil dari proses interaksi sosial ini akan menghasilkan namanya situasi sosial. Menurut Gerungan, situasi sosial terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah situasi kebersamaan, dan yang kedua adalah situasi kelompok sosial. Kedua situasi sosial ini akan menghasilkan yang namanya masyarakat majemuk. Setiap orang memiliki identitas sosial yang mempengaruhi pola interaksi dengan suatu kelompok. Setiap manusia mengembangkan identitasnya melalui sifat yang spesifik dan pengalaman hidupnya yang berbeda-beda. Saat ini manusia tengah menjadi individu yang mengembangkan identitas dirinya melalui eksistensi di dunia digital. Jumlah pengikut dan like di sosial media menjadi citra diri. Identitas sosial penting karena memberi tempat dan posisi tertentu bagi individu. Melalui media sosial, individu dapat bergabung dengan suatu komunitas tertentu secara daring. Hal ini membuat individu memiliki beberapa identitas sosial dalam satu waktu. Masing-masing individu membawa identitas sosialnya sendiri. Hal itu mempengaruhi posisinya dalam berperilaku dan berinteraksi dengan individu-individu yang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bab 3, yaitu tentang persepsi sosial. Secara umum, persepsi sosial adalah suatu proses atau tepatnya sejumlah proses yang digunakan untuk mencoba memahami orang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang memandang kepada tumpukan sampah, maka hampir secara otomatis ia akan membangun persepsi terhadap tumpukan sampah tersebut. Atau jika seseorang melihat pada kerumunan orang di stadion, maka akan terbangun persepsi pada otak pemikirannya. Seringkali individu memberi tafsiran-tafsiran terhadap beragam perilaku orang lain. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk yang menganggap keberadaan orang lain penting bagi dirinya. Nah, individu juga dapat secara aktif membangun persepsi terhadap hal-hal yang masuk ke dalam indranya, lebih khusus indera visualnya. Nah, sepanjang ada kehadiran individu lain, baik nyata maupun maya, maka ada potensi individu melakukan persepsi sosial. Lalu pada konteks kehidupan bermasyarakat, setiap keluarga juga membangun persepsi sosial pada keluarga tetangganya, di depan rumahnya, ataupun di samping rumahnya. Nah, pemahaman konsep ini menjadi semakin penting dalam kaitannya dengan penguatan kapasitas sebagai pelopor perdamaian, di mana pelopor perdamaian perlu menguatkan kompetensi dirinya dengan pemahaman tentang kecenderungan individu manusia sebagai makhluk sosial tentunya, yang terus-menerus melakukan aktivitas persepsi sosial pada individu lainnya. Nah, kajian psikolog yang mendalami isu ini menurut Baron dan Don antara lain adalah yang pertama komunikasi nonverbal, lalu yang kedua adalah atribusi, yaitu proses kompleks untuk memahami alasan terbentuknya perilaku orang lain, lalu yang ketiga ada karakteristik. Nah, terdapat persepsi sosial dan analisis pemasaran sosial. Nah, pada aspek persepsi sosial terdapat komunikasi nonverbal, yaitu upaya membaca orang lain melalui non-lisan, seperti ekspresi wajah, kontak mata, postur gerak tubuh, gestur, dan yang lainnya. Nah, lalu ada atribusi, yaitu proses kompleks untuk memahami alasan terbentuknya perilaku orang lain. Lalu yang ketiga ada pembentukan kesan dan manajemen kesan. Lalu pada aspek pemasaran sosial, yaitu mendalami beragam aspek dari perilaku manusia, akan memberikan keuntungan yang besar bagi penyusunan dan perencanaan program pemasaran sosial. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, diketahui bahwa semakin perlunya dibangun pemahaman yang kuat tentang apa dan bagaimana individu manusia berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Keterampilan melakukan komunikasi merupakan suatu isu yang tidak akan pernah berhenti dalam berbagai aktivitas manusia.
Nah, di mana kegagalan komunikasi juga kerap mewarnai interaksi individu ataupun suatu komunitas. Di sini maksud dari kegagalan komunikasi adalah tidak tersampaikan pesan yang ingin diungkapkan dari pembicara kepada pendengar, atau pendengar menangkap makna pembicara menjadi negatif atau seakan-akan menyudutkan seseorang atau kelompok tertentu. Nah, komunikasi nonverbal itu memiliki beberapa fungsi menurut Dale G. Rivers, di mana yang pertama adalah faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Lalu yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal daripada pesan verbal. Lalu yang ketiga adalah pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi dan kerancuan. Lalu yang keempat, pesan nonverbal memiliki fungsi metakognitif yang sangat diperlukan dalam rangka mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Nah, lalu yang terakhir adalah pesan nonverbal merupakan suatu cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Nah, salah satu faktor dari penentu keberhasilan komunikasi interpersonal adalah kecakapan dalam membaca pesan-pesan nonverbal. Nah, lalu terdapat urgensi dalam mempelajari komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah komunikasi nonverbal itu mengkomunikasikan perasaan dan sikap-sikap individu. Nah, lalu yang kedua, komunikasi nonverbal dapat lebih dipercaya daripada komunikasi verbal. Lalu yang ketiga, komunikasi nonverbal memegang peranan penting dalam komunikasi interpersonal. Lalu yang keempat, komunikasi nonverbal seringkali diekspresikan berbasis budaya. Nah, lalu yang kelima dan yang terakhir nih, komunikasi nonverbal itu menyatakan kode-kode tertentu untuk dipahami.